kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar, kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Kidung Jemaat 85 bait 1 dan 2. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ikut mengeluhkan Engkau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Ibadah Minggu Palma ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya,
alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemangu, Kau datang juru selamat dengan sejahtera. Kesahku tamat dan hatiku cerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dan seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Mari kita bersama-sama hening sejenak untuk merenungkannya. Mari. Diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap kita yang telah sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah diambil di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 29 yang demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah waktunya kita akan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, kita siapkan hati kita untuk kita bersiap menerima sabdanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap karya pemeliharaan yang senantiasa terjadi di tengah kehidupan kami, di mana Tuhan senantiasa mengarahkan kehidupan kami dan memberi tuntunan. Juga pada hari ini melalui sabdamu, Engkau menyapa kami. Disinilah Tuhan memimpin kehidupan kami, serta melalui firman-Mu ini, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk menyatakannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Injil diambil di dalam Markus pasal yang 11 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita, Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorak
manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sehat. Juga jemaat yang mengikuti ibadah via YouTube GKJ Purwokerto yang harus mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tetapi niscaya ini tidak mengurangi karya Tuhan dan juga berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, di mana kita sudah memasuki Minggu Palmarum, yang mana sebentar lagi kita akan merasakan menghayati minggu atau masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus di dalam perjuangan dan di dalam karyanya menebus dosa-dosa kita sampai di kayu salib. Mari kita akan menghayati bersama tema pada hari ini, yaitu berani menderita. Penderitaan seringkali kita rasakan sebagai hal yang tidak enak, menjadi sesuatu hal yang tidak nyaman. Ya namanya menderita ya, siapa yang mau menderita? Pasti kita semua berusaha bagaimana caranya untuk menjauhkan diri dari yang namanya penderitaan. Namun kita sadari atau tidak, sebetulnya penderitaan itu sudah menjadi salah satu komponen di dalam sirkulasi kehidupan kita bersama. Mengapa? Sirkulasi pada utuhnya itu seperti ini. Kehidupan kita diawali kita memiliki harapan. Tujuan yang mau dicapai apa? Nah, untuk menggapai tujuan itu maka harus melalui tahapan kedua, yaitu penderitaan. Penderitaan di sini bisa kita jelaskan bahwa yaitu upaya kita, baik di dalam pekerjaan, kita bekerja untuk menggapai impian kita, harapan dan tujuan itu, kita mengorbankan waktu kita, tenaga, pikiran, dan itu pasti membutuhkan perjuangan. Itulah rasa penderitaan, bahkan tersakiti sekalipun. Barulah yang terakhir kita bisa menggapai tujuan kita, kebahagiaan, kepuasan itu setelah kita melalui yang namanya penderitaan. Contoh sederhana saja, misalnya harapan kita ingin makan. Nah, dari makan itu kita bisa kenyang, kita sehat dengan nutrisi dan gizi yang ada di dalam makanan itu. Namun untuk memperoleh makanan harus melalui penderitaan. Penderitaannya bagaimana? Kita ya bekerja, kemudian atau membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu kita belanjakan. Belanja bahan-bahan mentah yang belum diolah atau makanan jadi. Nah, kalau belum diolah kita harus masak dulu. Kita korbankan waktu, zona nyaman, kemalasan kita untuk memasak supaya kita bisa makan kan kenyang. Kenyang itu kan bahagia. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Nah, oleh sebab itu penderitaan itu harus kita lalui. Karena di dalam penderitaan itu kita belajar, kita menggali lebih dalam potensi kita, serta mengenal karya Allah di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana firman Tuhan mendasari kehidupan kita ini, di mana kita harus berani menderita? Kok kita harus berani menderita? Mengapa? Di dalam perikop yang kita renungkan pada hari ini, yaitu Injil Markus pasal 11 ayat 1-11, diceritakan bahwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Nah, ketika ia memasuki itulah momen di mana ia sudah mempersiapkan diri memasuki masa-masa sengsara untuk menebus dosa-dosa manusia. Di sini dia sadar akan tanggung jawab dan tugas panggilannya sebagai Mesias. Itu ia lakukan dengan dia memerintahkan para muridnya untuk mengambil keledai yang masih muda sebagai tunggangannya. Tuhan Yesus tidak meminta kuda jantan tangguh yang tegap, gagah, atau diiringi prajurit selayaknya raja, atau juga ia datang dengan pakaian kemegahan yang mewah dan juga terlihat sebagai orang yang besar. Tidak. Tetapi ia memilih keledai jantan yang muda, kemudian penampilan yang sederhana dan didampingi oleh para muridnya. Karena ia sadar tanggung jawabnya. Inti dari tujuan ia hadir adalah untuk memasuki masa sengsara. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Keberanian Tuhan di sini bahwa ia berani menderita, menanggung setiap dosa kita dan menebus kita semuanya.
Tetapi orang-orang yang ada di sekelilingnya pada akhirnya nanti justru mereka yang berbalik, menghina, mempersalahkan Tuhan, menuduh dia orang berdosa, bahkan menyalibkan dia. Karena mereka yang ada di sekitarnya itu hanya memandang Yesus untuk memberi kebahagiaan saja. Tapi mereka lupa bahwa ia harus menderita. Dan manusia itu tidak bisa lepas dari penderitaan juga. Inilah yang harus kita gumulkan bersama, bahwa apa yang dilakukan Tuhan di sini adalah fokus pada tujuannya. Terkadang kita sebagai manusia yang terlena dengan harapan kita kadang-kadang juga hanya ingin enaknya saja. Kita lupa akan sebuah proses yang harus kita lalui. Untuk itu kita tidak mencoba untuk mengenal penderitaan itu apa. Kita terasa menjauhinya, memusuhi penderitaan itu, dan menolaknya. Padahal di tengah-tengah penderitaan itu, disitulah terdapat karya Tuhan. Disitulah terdapat bagaimana kita bisa belajar tentang kehidupan kita, mensyukuri karyanya. Sampai pada akhirnya kita sampai di tujuan kita. Dalam kehidupan kita ini, di setiap lini kehidupan kita, yang tadi sudah dikatakan di awal bahwa tidak bisa lepas dari penderitaan. Di dalam setiap posisi sebagai seorang anak, mereka harus menderita. Di dalam penderitaannya itu mereka harus belajar, menempuh pendidikan, menghormati orang tuanya, juga menyediakan diri dan rela dididik demi kebaikan. Di sini sebagai seorang anak, adik-adik harus menuruti orang tua. Meskipun rasanya itu menyebalkan, tetapi apa yang menjadi peringatan dari orang tua bagi kita sebagai seorang anak itu baik. Karena orang tua sudah melalui berbagai pengalaman hidup. Begitu pula sebagai orang tua. Penderitaan itu terletak ketika kedua orang tua berjuang memenuhi kehidupan keluarga. Orang tua memenuhi kehidupan anaknya, kemudian bagaimana caranya supaya keluarga itu tetap bertahan dan tetap utuh. Itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang banyak, materi, waktu, dan tenaga. Begitu pula kita sebagai jemaat. Zona nyaman ketika kita hanya bisa berkarya di lingkup gereja saja, tetapi padahal tugas panggilan kita harus keluar gereja, menyapa sesama kita di tengah keberagaman. Meskipun banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, kita dimusuhi, banyak ketidakadilan, tetapi itu harus kita lewati. Seperti halnya Tuhan Yesus, ia berani, karena ia ingin menggapai dan ingin menebus dosa manusia, dan itulah tujuannya. Dan untuk menggapai tujuan itu maka ia harus melalui penderitaan. Dan penderitaan menjadi suatu proses yang tidak terelakkan. Dan sebelum kita berani menderita, kita harus pertama-tama berani percaya dulu pada Tuhan. Percaya di mana? Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai di titik kehidupan kita, setiap lini kehidupan, setiap kisah kehidupan kita itu semuanya ada dalam karyanya. Kita tidak dilepaskan oleh Tuhan. Hanya terkadang kita sendiri yang kadang-kadang merasa bahwa kita kecewa, menderita, tidak mau merasakan tidak nyaman. Kenapa saya sudah berdoa tapi tetap menderita? Kita harus memahami bahwa Tuhan itu tidak bisa kita kendalikan. Di dalam kehidupan ini Tuhanlah yang memiliki kehidupan. Untuk itu kita harus berani percaya terlebih dahulu. Kalau kita sudah berani percaya pada Tuhan, barulah kita berani untuk menderita. Karena Tuhan ada di balik setiap kisah kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita, maukah kita menderita dan berani melewatinya. Karena tanpa melewati komponen yang satu ini, kita tidak bisa lanjutkan kepada tujuan kita. Kita hanya terjebak dalam zona nyaman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Palmarum ini jangan kita anggap sebagai rutinitas tahunan kita menyambut Paskah. Tetapi kita benar-benar memaknai Minggu Palmarum ini sebagai pintu kita membuka diri kita dibentuk oleh Allah.
kita diantarkannya dan disertainya. Kita disertai untuk merasakan kembali kehidupan kita selama ini. Apakah kehidupan kita selama ini hanya berfokus untuk menghindari penderitaan? Dikala Tuhan Yesus menyediakan diri dan memberanikan diri untuk menderita menebus dosa kita. Apakah kita hanya memandang kenikmatan saja ketika Tuhan Yesus harus memasuki masa-masa sengsara, bahkan mati di kayu salib? Apakah kita hanya mau menikmati saja hasil akhir ketika Tuhan dari awal sampai akhirnya mau dan bersedia melewati semua demi kita? Inilah yang harus kita renungkan bersama-sama. Minggu Palmarum sebagaimana Tuhan telah memasuki dan mempersiapkan dirinya masuki masa sengsara dengan hadir dengan penuh kerendahan hatian. Ia bersedia menyelamatkan kita. Tinggal kita, apakah kita berani menderita bersamanya? Bahwa penderitaan itu bukan hanya kita pandang dengan kacamata itu situasi yang tidak nyaman dan menyakitkan, tetapi kita gunakan kacamata yang baru, bahwa penderitaan mendewasakan kita. Penderitaan membuat kita lebih tangguh. Bahkan seorang ibu yang melahirkan kehidupan, melahirkan seorang anak, ia harus menderita. Tidak ada yang bisa lepas dari penderitaan. Mari kita bersama-sama melewatinya dengan berpengharapan pada Tuhan. Kita memohon kekuatan kepadanya, dan di sanalah kita bisa merasakan karya Allah yang luar biasa dan mengucap syukur di dalamnya. Demikianlah tugas panggilan yang harus kita lakukan di tengah-tengah masa-masa ini. Demikianlah sabda Tuhan, kiranya kasih penyertaan Allah senantiasa kita rasakan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Saat teduh selesai. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hati yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh
kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri, sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Ana Dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon untuk duduk kembali. Allah Bapa yang penuh kuasa, penuh daya, Sang pemilik kehidupan kami, terima kasih Tuhan atas setiap karya kehidupan yang bisa kami rasakan dan kami nikmati di tengah kehidupan kami. Di sini kami telah Engkau sapa melalui sabda-Mu, di mana kami sebagai orang percaya harus berani menderita, bahwa penderitaan itu bukanlah hal yang harus kami takuti. Penderitaan adalah hal yang bukan harus kami jauhi atau kami tolak, tetapi memang harus kami lewati bersama-sama. Bahwa di tengah penderitaan, karya Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Disitulah Tuhan membentuk diri kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang teguh serta berpengharapan kepada Engkau. Menjadi pribadi yang tidak mudah mengeluh, tetapi terus berkreasi di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah aktivitas kami, dan di sanalah kami mengucap syukur atas setiap karya-Mu. Ya Bapa, di tengah-tengah kerapuan kami menyatakan iman-Mu ini, dan juga di tengah-tengah kami menyatakan setiap firman-Mu ini, ya Bapa, kiranya Tuhan juga mendampingi serta memberikan kami kekuatan dan daya untuk kami mampu saling menopang dan juga saling melengkapi satu dengan yang lain. Juga di tengah masa pandemi yang belum usai, kami masih harus berjuang di tengah-tengah keluarga, kehidupan sosial kami, pendidikan, dan juga kehidupan bergereja. Kami mohon Tuhan senantiasa menuntun kami, melampaui serta melewati masa-masa ini dengan teguh dan optimis. Semuanya bisa kami lewati meskipun harus menderita. Dan di dalamnya kami bisa saling menyesuaikan diri, belajar satu dengan yang lainnya, belajar menghargai, belajar untuk membuat hal yang baik di tengah-tengah kehidupan, juga melalui tutur kata kami di tengah-tengah masa sulit ini. Semuanya Engkau pakai menjadi sarana mendewasakan karakter dan iman kami. Allah Bapa di surga, GKJ Purwokerto di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kami para majelis gereja, kiranya juga Tuhan berkati dan Tuhan naungi kasih-Mu di antara kami. Bahkan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan dan pelayanan kami, yang mana kami terus berjuang, bahkan juga harus menghadapi banyak sekali tantangan. Tuhan senantiasa menolong dan mengasihi kami. Dan dengan belas kasih-Mu, kami dimampukan, dan oleh daya yang Kau berikan, kami menjadi berani melewati setiap tantangan, dan juga mengelola kehidupan gereja dengan sukacita. Jemaat GKJ Purwokerto di tengah lingkungan masyarakat, ya Bapa, juga Engkau pakai menjadi sarana kasih yang harus kami nyatakan, menjadi terang dan garam,
dan juga berdampak di tengah-tengah kehidupan bersama, menghargai keberagaman, juga merangkul di tengah-tengah keberbedaan hidup. Disitulah persatuan dan kesatuan harus kami nyatakan bersama, juga di dalam naungan kasih. Allah Bapa di surga, kami juga menyadari diri kami saat ini, di tengah-tengah kami menata kehidupan, di tengah-tengah kami mempersiapkan diri menggapai harapan dan impian kami, yang mana kami sadar kami hanyalah manusia yang tidak sempurna. Kami rapuh, tetapi oleh karena kuasa-Mu ya Bapa, Engkau tuntun kami untuk mampu memilih kehidupan yang baik, kehidupan yang sesuai dengan apa yang kami butuhkan, dan juga sesuai dengan kehendak-Mu di tengah kehidupan kami. Berkati juga yang lemah secara fisik, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan jamah agar bisa mendapatkan pemulihan hidup, serta keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan kekuatan. Masing-masing yang menata kehidupannya tadi juga Tuhan berkati untuk bisa merasakan setiap kasih-Mu yang hangat dan melegakan. Dan inilah kami ya Bapa, dengan seluruh permohonan kami ini, yang hanya kami dasarkan dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bersedia berkorban bagi kami dan telah bersedia menebus setiap dosa kami. Haleluya. Amin. Marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dilakukan dengan cara mengumpulkan di amplop yang diserahkan dalam ibadah selanjutnya di gereja atau ditransfer melalui rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Purwokerto. Untuk mengiringi persembahan kita, pujikan KPJ 160 ayat 1 dan 3. Gusti kawula ngaturken badan nyawa. Badan nyawa kawula
Dengan bangkit berdiri, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kami sembah dalam pribadi Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu, terlebih pada saat ini kami dalam beribadah ya Bapa. Kau berkatilah kami pribadi lepas pribadi dengan kasih kuasa-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan, kiranya Engkau beri hikmat dan kemampuan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami ucap syukur atas doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai pujian pengutusan, mari kita menyanyikan Kupandang Hari Esok dengan Segala Harapan. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Pulanglah dalam sukacita, karena mengingat sabda Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 17b yang demikian. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranilah menderita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan sepanjang segala masa. Mari kita terima berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan engkau sesudah engkau menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana,
percayalah dan pegang sabdanya.